Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membacakan materi bab 7 mengenai manusia dan pandangan hidup. Tipe pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Semua perbuatan, tingkah laku, dan aturan, serta undang-undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah dirumuskan. Pandangan hidup sering disebut filsafat hidup. Filsafat berarti cinta dan kebenaran, sedangkan kebenaran dapat dicapai oleh siapa saja. Hal inilah yang mengakibatkan pandangan hidup perlu dimiliki oleh semua orang dan semua golongan. Pandangan hidup yang teguh merupakan perlindungan seseorang. Dengan memegang teguh pandangan hidup yang diyakini, seseorang tidak akan bertindak sesuka hatinya. Ia tidak akan gegabah bila menghadapi masalah, hambatan, tantangan, dan gangguan serta kesulitan yang dihadapinya. Biasanya, orang akan selalu ingat taat kepada Sang Pencipta bila seseorang dirundung kesusahan, namun bila manusia dalam keadaan senang, bahagia, serta kecukupan, maka mereka lupa akan pandangan hidup ikutinya dan berkurang rasa pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Kurangnya penghayatan hidup yang diyakini. 2. Kurangnya keyakinan pandangan hidupnya. 3. Kurangnya memahami nilai dan tuntutan yang terkandung dalam pandangan hidupnya. 4. Kurang mampu mengatasi keadaan sehingga lupa pada tuntutan hidup yang ada dalam pandangan hidupnya. Dan kelima, atau sengaja melupakan demi kebutuhan diri sendiri. Unsur-unsur pandangan hidup yaitu cita-cita. Cita-cita adalah apa yang diinginkan yang mungkin dapat dicapai dengan usaha atau perjuangan. Untuk mencapai cita-cita tergantung 3 faktor, yaitu faktor manusia yang ditentukan oleh kualitas manusianya. Kedua, faktor kondisi mempengaruhi tercapainya cita-cita yang umumnya disebut yang menguntungkan atau memperlancar dan menghambat. Ketiga, faktor tingginya cita-cita. Unsur kedua adalah kebijakan. Kebijakan adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika atau moral. Unsur ketiga, usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Kerja keras juga dapat dilakukan dengan otak atau ilmu maupun dengan tenaga atau jasmani atau keduanya. Unsur keempat adalah keyakinan dan kepercayaan. Menjadi dasar pandangan hidup yang berdasarkan dari akar atau kekuasaan Tuhan. Ada 3 aliran filsafat, yaitu 1. Aliran naturalisme, yaitu hidup manusia itu dihubungkan dengan kekuatan gaib yang merupakan kekuatan tertinggi. Kekuatan gaib itu dari natur dan Tuhan. Manusia adalah diciptakan Tuhan, karena itu manusia mengabdi pada Tuhan. Mengkalbu yang berpusat di hati. Hati nurani, maka keyakinan manusia itu bermula dari akal. Aliran kedua yaitu aliran gabungan. Pada dasar aliran ini adalah kekuatan gaib yang berasal dari Tuhan sebagai dasar keyakinan, sedangkan akal adalah dasar kebudayaan yang menentukan benar tidaknya sesuatu yang dinilai. Berdasarkan akal, baik sebagai logika berpikir maupun rasa hati nurani, apabila dasar keyakinan itu kekuatan gaib dari Tuhan, sosialisme religius, kebijakan yang dapat diterima hati nurani. Semuanya itu berkat karunia Tuhan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi bab 7. Semoga teman-teman sekalian dapat menangkap apa yang telah saya bacakan dari materi ini. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.